Halo semuanya, jumpa lagi di channel One Rizky tentunya. Di video kali ini saya akan membahas sebuah film berjudul Don Jon yang diproduksi pada tahun 2013. Film ini menceritakan seorang pria yang hidupnya ketergantungan kepada film porno dan coli setiap hari. Bagi dirinya hanya ada beberapa hal yang penting dalam hidupnya, yaitu tubuhnya, mobilnya, keluarganya, gerejanya, sahabatnya, dan film porno favoritnya. Akan tetapi di suatu hari ia terpikat kepada gadis cantik dan mencoba mendekati gadis tersebut. Tetapi gadis itu tidak luluh begitu saja kepada Jon. Gadis itu mempunyai cara sendiri agar Jon bertekuk lutut kepadanya. Secara perlahan, Jon menyadari bahwa ia tidak hanya menyukai gadis itu, tetapi ia jatuh cinta kepadanya. Mampukah ia mendapatkan gadis tersebut? Mari simak videonya. Di awal film, terlihat Jon sedang menonton film porno di laptopnya. Ia juga melakukan coli. Setelah itu kini Jon terlihat di bar bersama teman-temannya yang bernama Bobby dan Dani. Seperti biasanya mereka memandangi gadis-gadis yang ada di situ untuk diajak berkencan. Tiba-tiba Jon tertuju pandangannya ke gadis cantik berambut pirang dan bergaun merah. Jon memesan minum sembari mengajak kenalan. Lalu mereka berdua kini berjoget. Tak lama setelah itu ia pulang menaiki taksi dan enggan diantarkan oleh Jon. Setelah itu Jon mencari gadis lain untuk berjoget dan diajaknya tidur. Namun setelah melakukannya, ia tidak pernah mendapatkan kepuasan. Menurutnya Jon akan merasa puas bila telah melakukan coli. Setelah pagi, Jon merapikan tempat tidur dan pergi ke gereja. Lalu ia menjelaskan dosanya kepada pendeta telah melakukan hubungan seks, menonton video porno, dan coli 17 kali selama 1 minggu ini. Pendeta lalu berdoa semoga dosanya bisa diampuni. Ketika sudah pulang, Jon makan bersama dengan orang tua dan adiknya. Ketika makan, Jon dengan ayahnya malah berdebat karena ia mau menggantikan acara TV itu, dikarenakan tidak menyukainya. Setelah itu kini Jon terlihat di kamar bersama laptopnya. Dan tentu saja yang sudah kalian kira, tidak hari tanpa coli. Saat berkumpul dan mengobrol dengan temannya, Jon menanyakan siapa nama gadis pirang bergaun merah yang sempat beberapa hari diajaknya berjoget di bar. Ia selalu kepikiran gadis itu. Akan tetapi, Jon belum sempat bertanya namanya di waktu kenalan. Rupanya Bobby tahu nama gadis itu, dan mereka mencari melalui Facebook. Akhirnya mereka berhasil menemukannya. Ternyata gadis itu bernama Barbara. Dan tanpa pikir panjang, Jon langsung menghubunginya untuk diajak makan bersama. Hari yang dijanjikan pun sampai. Mereka lalu memesan makanan dan mengobrol. Barbara menanyakan bagaimana Jon bisa mengetahui namanya. Awalnya Jon malu-malu untuk mengakuinya. Setelah dibujuk oleh Barbara, akhirnya Jon menjawab dengan jujur bahwa ia menanyakan tentang dirinya kepada teman-temannya. So how'd you find out my name? I asked around. Yeah, you asked around. Did, because I looked it up. No, I definitely did not tell you my. So you're just gonna have to wait to find out. Selesai makan, mereka menonton film di bioskop, lalu setelah itu pulang ke rumah masing-masing. Kini Jon terlihat sedang pergi ke gereja untuk ibadah. Jon menjelaskan kepada pendeta bahwa minggu ini ia tidak melakukan hubungan seks. Akan tetapi ia masih menonton bokep dan coli sebanyak 22 kali. Pendeta lalu berdoa supaya dosanya diampuni. Someday I did not have sexual relations. Masturbated 22 times. For these and all the sins of my life, I am Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Adegan berpindah. Kini Jon terlihat sedang melatih ototnya. Setelah itu, sekarang ia sedang bercumbu dengan Barbara di depan pintu kamar gadis itu. Keesokan harinya, Jon dan Barbara serta teman-teman mereka yang lain kini sedang kumpul dan minum di bar. Jon juga menerangkan kepada yang lain bahwa ia sekarang resmi berpacaran dengan Barbara. Setelah sesampainya di rumah, sekarang Jon terlihat sedang makan bersama dengan keluarganya. Lalu ia bercerita kepada orang tuanya tentang kekasihnya Barbara. Orang tuanya yang mendengar akan hal itu sangat senang dan menyuruh Barbara untuk main ke rumah mereka. What's her name? Barbara.
Barbara. When do we get to meet her? Scene berpindah. Kini John terlihat di depan kampusnya sedang menelpon Barbara. Ia memberitahu kepada kekasihnya akan menemuinya jika sudah pulang dari kampus. Pas mau masuk ke dalam, John melihat wanita paruh baya sedang menangis, entah apa sebabnya. Namun John tak memperdulikan akan hal itu, dan ia langsung masuk ke kelas. Setelah pulang, John mendatangi Barbara, dan terjadilah mantap-mantap. Seperti biasanya, John selalu tidak merasa puas. Lalu ia membuka laptopnya untuk menonton bokep. Tak terduga ia ketahuan dengan Barbara. Pacarnya pun langsung marah dikarenakan tidak suka akan hal itu. John menjelaskan kepada pacarnya, itu hanya lelucon yang dikirimkan oleh temannya. Barbara akhirnya bisa percaya dengan alasan itu. What are you doing? Baby, What the fuck are you doing? I was just reading. I You know swear to what that God. is? That's sick. Yeah, but baby, I'm telling you that just porn. But it's what that is. Why would they watch porn when they can get with a real girl? Promise. Pagi pun tiba. John langsung membereskan tempat tidurnya. Dan tak lupa menonton bokep. Lalu ia berangkat ke kampus. Saat di sana pun dengan curi-curi ia masih saja nonton lewat HP-nya. Tiba-tiba Esther mempergokinya. John pun langsung salah tingkah. Esther sendiri adalah wanita paruh baya yang dulu pernah ditemuinya menangis di depan pintu kampus. Setelah pulang dari kampus, ia mengajak Barbara ke rumahnya untuk berkenalan dengan orang tuanya. Setelah sampai, terlihat orang tua John sangat gembira menyambut kedatangan Barbara. Mereka lalu mengobrol dan makan bersama. Tak lama setelah itu, Barbara pamit untuk pulang dan diantarkan oleh John. Keesokan harinya mereka berdua tampak ke gereja bersama untuk beribadah. John menjelaskan kepada pendeta selama seminggu ini telah melakukan mantap-mantap sebanyak 7 kali. Tetapi ia tidak nonton bokep dan coli. Lalu pendeta berdoa supaya dosanya bisa diampuni. Adegan berpindah. Terlihat mereka berdua sedang makan bersama. Lalu setelah itu mereka berbelanja untuk kebutuhan rumah. Love it when you wear this shit. You're crazy. He's 28 years old. She feel like 4 years into the guy already. It's terrible. Let's add a Swiffer pass. I'm just gonna pick a few up. What? Feds? What? Ketika malam, pas sudah mau pulang dari kampus, Esther menghampiri John untuk meminjam catatan dikarenakan tadi pas pelajaran ia malah tertidur. Tampaknya wanita ini dengan perlahan secara tidak langsung mendekati John. Excuse me. Look, I know you don't want to like children. I mean, I'm not calling you old. Oh, okay. Well, then I'll. Okay. Shouldn't get so high after lunch if I'm gonna be coming here later. Boring. Yep. Pas pulang, sesampainya di kamar terlihat Barbara sedang murung. Ternyata ia memeriksa riwayat pencarian di laptop John dan mendapati John telah mengakses 46 situs porno pada hari itu. Barbara sangat marah telah dibohongi, dikarenakan dulu John berjanji tidak akan nonton bokep lagi, tetapi ia masih saja melakukannya. Dengan wajah kesal, Barbara memilih putus dan pergi keluar meninggalkan John. John yang galau lalu pergi menemui teman-temannya dan menceritakan kepada mereka. Ia pun mencoba kembali ke gaya hidupnya yang lama dan mengajak joget gadis-gadis yang ada di situ. Keesokan harinya pas mau berangkat ke gereja, ia yang kesal terhadap pengendara lain langsung memecahkan kaca mobil orang itu. John mengakui kepada pendeta bahwa ia minggu ini telah memecahkan kaca mobil dan coli 35 kali. Pendeta yang mendengar lalu berdoa supaya dosanya bisa diampuni. Punched through this guy's window, graphic videos, and masturbated 35 times. Son and the Holy Spirit. Amen. Ketika sudah pulang, ia yang lagi di kamar mendengar ada ketukan di pintu. Pas dibuka ternyata Bobby temannya. Bobby menanyakan perihal kepada John bisa putus dengan pacarnya. John menjawab hanya cuma karena masalah sepele. Malam pun tiba. John yang sedang kuliah, pas pulang mendekati Esther dan mengajaknya ngobrol. Entah apa yang merasuki mereka berdua malah mantap-mantap di mobil yang sedang diparkir. Keesokan malamnya, mereka berdua ketemu lagi di depan kampus. Mereka berdua malah tidak jadi masuk, dan Esther mengajak John ke rumahnya. Setelah sampai, Esther bercerita, rupanya suami Esther dan anaknya meninggal.
karena kecelakaan 14 bulan yang lalu. Selesai bercerita dan terjadilah mantap-mantap. John memberitahu kepada orang tuanya tentang perpisahan dia dengan Barbara. Ibunya yang mendengar sangat menyayangkan hal tersebut. Lalu John mengajak Barbara ketemu dan meminta maaf karena telah membohonginya. Akan tetapi dengan mentah-mentah Barbara menolak dan enggan untuk berpacaran lagi. Little windy. Yeah, it's windy out here. I couldn't do it all for you. I lied to you. Dad, what do I say? I forgive you, or we're supposed to get back together or something? Setelah kejadian itu, John mulai berkencan dengan Esther. Meskipun dia jauh lebih tua dan tidak memiliki minat untuk menikah, John percaya dia benar-benar memahami Esther dan bahwa mereka dapat kehilangan emosi satu sama lain. Cerita pun berakhir.